dari target penjualan tahun 2024 ini, saya petakan nama proyek apa, statusnya apa. Status itu maksudnya saya kontraknya dengan developer itu eksklusif atau open atau semi eksklusif. Kemudian tipe unitnya berapa, komisinya berapa. Total marketnya yang perkiraan dari kita kan agensi. Nah, itu agen kita pasti tahu lah di situ marketnya berapa. Terus target unit itu adalah target kira-kira developer membangun itu dari subplan-nya. Subplan-nya kita berapa. Ya, nanti di situ kita mulai dari potensi-potensi ini mana yang paling besar. Nah, dari besar itu saya memilih salah satu developer yang saya ambil yang salah satu yang eksklusif dan itu saya fokusnya di situ. Nah, ini dari marketing plan itu saya setiap tahun itu saya petakan 2021, 2022, 2023. Yang banyak perubahan di 2024. 2004 karena saya sering diskusi sama Pak Robert itu. Nah ini rumahnya. Ini saya penjualan terbanyak menggunakan marketplace. Ya, ini daftar bookingnya sama akadnya. Ada nomornya hidden misalnya. Nah, ini contoh akad masalnya. Itu akad masal juga saya simpan dan saya siarkan langsung di live YouTube, Facebook, dan Instagram. Nah, ini saya contohkan lagi yang soal tadi ya. Nah, ini contoh saya petakan. Jadi bisa tahu saya bisa tahu kemana arah saya, kemana. Tujuan kemana, fokusnya kemana, hasilnya seperti apa, target plan-nya seperti apa, pencapaian kita bisa ngitung komisinya berapa yang dapat, pencapaian berapa yang. Nah, cara saya gimana? Saya ubah dulu pola pikirnya. Kalau pola pikir sudah rubah, itu otomatis sikap kita akan berubah. Sikap berubah, tindakan berubah. Tindakan seperti yang tadi saya buat. Marketing plan diperjelas. Targetnya diperjelas, marketnya kemana. Nah, setelah kita tahu arahnya kemana, goalnya kemana, nanti kebiasaan, karakter, sama nasibnya akan berubah. Nah, ini yang saya kuatkan di sini. Time management waktu. Waktu itu saya masih kerja dengan orang juga, jadi saya benar-benar atur waktu. Saya petakan 1 minggu 168 jam, waktu luangnya 30 jam, 37 jam, 37 jam itu saya optimalkan benar-benar untuk iklan. Nah, belajarnya dari sini saya. Yang dari target plan saya itu saya bisa saya petakan dari framework-nya, framework database. Jadi untuk mendapatkan list itu ada dua, dari organik sama paid traffic. Paid traffic itu nanti ada kriterianya yang iklan winning sama tidak winning. Nanti di sini banyak menggunakan platform. Kemudian setelah dapat lead, mulailah berpikirlah ke CS sama deal maker-nya. Itu yang paling penting ya di sini. Jadi jangan berpikir salah satu. Lead cuma mikirnya lead, tapi CS deal maker-nya kurang. Ya, otomatis yang closing-nya ya sesuai yang CS deal maker-nya. Tapi juga jangan kebalik. Lead-nya sedikit, CS deal maker-nya juga dikuatin. Tapi ya otomatis ya lead yang untuk konversi ke bayar ya jadi dikit. Gitu. Nah, kemudian langsung sudah kedua ini jalan, mulai CRM. Nah, untuk persingkatnya saya seperti ini. Ini contoh, ini yang dua buku panduan saya. Jadi yang Facebook Ads ini membahas detail bagaimana cara iklan yang benar, cara tata keyword bagaimana, cara analisa market bagaimana,
dan iklan yang seharusnya seperti apa gitu. Untuk jago CS Dealmaker itu membahas lebih ke CRM-nya, CRM, copywriting, handling complaint, script CS. Ini yang saya sering gunakan tuh script CS sama CRM-nya. Nah ini contoh iklan yang dari kebanyakan saya kan organik nih. Saya gunakan seperti ini. Jadi ada analisa. Dari sini itu sudah mendapatkan leads. Kemudian untuk CRM-nya, saya buat label. Ini CRM. Ini salah satu contoh CRM ya. Ini sekarang tambah banyak sih. Enggak, ini yang dulu waktu Juli. Nah, dari sini ada lead masuk nih. Tanyain dulu kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka apa? Oh, kebutuhannya mereka, oh ternyata belinya rumah komersil, oh belinya rumah subsidi, oh belinya rumah murah. Itu harus didetailkan rumah seperti apa yang mereka inginkan. Nah, setelah itu dikonversi per kebutuhan. Nah, dari sini nanti kan kita bisa apa lebih enak daripada cuma kearahkan ke satu produk. Kalau ini saya gitu. Jadi dia kebutuhan apa, oh cocok ya dengan produk kita. Nah, kalau cocok langsung infokan lengkap. Cuma jadwalan survei kejar terus. Nah, dari situ, ya ini lanjut ke ya nih dari postingan saya tuh kebanyakan contoh-contoh postingan ini. Ini contoh postingan yang saya mendominasi. Terus nah ini salah satu project saya yang tadi yang 70 menit. Ini contoh saya. Nah, fungsinya apa sih kalau kita mendominasi? Jadi kalau mendominasi itu orang mau cari kebutuhan atau rumah itu pasti masuknya salah satunya ke kita, ke saya. Nah, saya dan tinggal kita menerangkannya friendly lah, friendly sesuai kebutuhan mereka. Dijawab kita tahu produk knowledge-nya, nah itu nanti lebih cepat untuk closing. Dan nah sebelum mencapai ini gunakan dulu 8 mantra. Nah, di like posting brandnya terjadwal, posting di Facebook story-nya harus konsisten, perbaiki postingan lama, posting tidak dalam satu waktu, nggak hanya dan saknya gitu. Postingnya jam-jam yang efektif gitu. Nah, kemudian ad friend itu harus benar-benar sesuai target nggak asal. Ini tujuh optimasi. Ini kalau saya gunakan untuk pegang organik. Ini saya kerjakan terus. Ini evaluasi. Nah, ini tiap bulan saya buat target plan master plan saya. Mbak Yanti dulu sharing tuh tentang Facebook Ads ya. Ya, monggo. Iya. Gimana nih Bapak Ibu? Keren banget ya Pak Browo ya. Dengan closing 70 unit dalam 2 bulan ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Saya Nuryanti Syarianto, Mitra Jabis dari Bogor ya. Saya pengalaman selama 1 tahun digital marketing, banyak belajar dari Jabis ya. Saya mengikuti pelatihan yang dari Jabis. Nah, ini Jabis ada Coach Rofik ya, yang tadi Coach Rofik. Selamat malam Coach Rofik. Ya. Oke, lanjut. Coach Rofik ini sudah pengalaman sekali ya, 8 tahun di digital marketing, sudah menangani sekitar lebih dari 200 klien ya. Kemudian juga ada Coach Rusli ya.
Oke, ini Coach Rosli yang pernah closing 190 unit dalam 3 bulan, ya. Jadi lulusan-lulusan Jabis ini memang sudah terbukti ya, seperti tadi Coach Pak Prabowo ya. Kemudian ini juga mitra kami, ya, mitra sesama Jabis. Jadi lulusan Jabis udah pastilah, udah terbukti ya, banyak yang sudah berhasil, khususnya di properti. Seperti Pak Halim ini closing 5 miliar ya dalam 3 bulan. Kemudian juga ada Bu Dewi ya untuk TikTok marketing for property. Jadi kalau Bapak Ibu selain dari Facebook juga kita bisa marketingkan properti ini melalui TikTok. Tapi malam hari ini kita akan fokus lebih ke FB Ads ya. Oke. Meta Ads. Oke. Ya. Pertama, dalam waktu sekitar setengah jam ke depan, saya akan fokus membahas 8 mantra digital marketing ya. Goalnya pertama adalah bisa paham. Jadi goal malam ini untuk bisa iklan properti ya tentu paham dan bisa praktek ya untuk iklan, khususnya di FB Ads di bidang properti. Kemudian juga bisa membuat kampanye menggunakan dashboard FB Ads. Kemudian menentukan KPI, mengevaluasi, serta cara untuk setting iklan sesuai target. Oke. Kenapa sih kita harus pakai digital FB Ads ya, digital marketing? Yaitu fundamentalnya beriklan di FB Ads itu pertama kita harus punya 100% yakin ya. Kemudian sikap mental kita total dan fokus sampai menghasilkan. Nah, budget iklan itu sebenarnya investasi gitu. Kemudian database sebagai aset. Jadi database itu penting ya, sangat penting di kita digital marketing di FB Ads itu, database itu sangat penting sebagai aset kita. Kemudian kita terus belajar berkomunikasi di dalam circle yang positif. Nah, ini salah satunya circle Jabis ini, yang circle yang sangat positif yang bisa Bapak Ibu ikuti ya. Oke. Mungkin secara garis besar tadi sudah sempat dibahas ya oleh Pak Prabowo sekilas. Jadi untuk framework ya, sebelum kita berbicara tentang iklan, kita harus mengetahui dulu framework bisnis properti, ya, strategi model bisnis properti. Ada yang B2B, ada yang B2C. Ya, karena Bapak Ibu banyakkan agen ya di sini, berarti B2C, ya, business to customer. Jadi pertama kali kita untuk harus melakukan riset dulu. Kemudian setelah kita tahu risetnya, produknya, kemudian kita buat konten, kemudian kita testing baik itu organik maupun paid traffic. Setelah itu kita cek dulu apakah winning atau tidak winning. Kalau yang winning baru kita optimasi, kita lanjutkan dengan proses optimasi, baik itu organik maupun paid traffic juga. Setelah itu ada CS dan deal maker, kemudian closing, kemudian CRM, kemudian berulang kembali. Oke. Ya, what-nya ya. Jadi sebelum beriklan ini paling penting dulu kita harus bisa jawab dulu sebelum beriklan. Yaitu pertama apa? Apa yang Anda jual, berapa harganya, kenapa orang lain harus membeli di tempat Anda, mengapa harus percaya dengan Anda, mengapa harus beli sekarang, kemudian benefit produk Anda, kemudian 5 nilai dibandingkan kompetitor. Jadi ya, apa keunggulan kita dibanding kompetitor dan apa ya penawaran yang kita tawarkan. Jadi di struktur FB Ads itu ada 3 ya, ada set campaign, ad set, dan set iklan. Kalau set campaign itu lebih ke tujuan iklan, goal kita apa. Kemudian ad set itu menentukan audiens atau target market, dan set iklan itu menentukan konten iklan kita. Ya. Kemudian ada 4 poin penting yang sebelum beriklan, yaitu pertama riset, ya. Kemudian buat aset, Bapak Ibu udah punya aset belum nih? Ya.
Aset kita kalau digital marketing itu seperti website, landing page, copywriting, dan media sosial juga. Kemudian ada sistem CS dan target market. Nah, target market ini kita mesti tentukan nih dulu sebelum beriklan. Usianya, gender, interest, target wilayah, maupun karakteristik konsumen kita. Nah, bagaimana nih caranya? Nah, untuk iklan ini di Jabis itu kita ada mantra ya, 8 mantra digital marketing for property. Ya, ini yang kita pelajari di Jabis. Yaitu pertama ada riset, ada deskripsi dan winning content, akun email, password, username, title, ada ini yang paling penting juga 7 step FB Ads, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, ini riset. Oke. Jadi biasanya kita salah satunya contohnya ya, kita pakai FB Meta Ads ya, Ad Library. Kita bisa lihat contoh dulu dari ads yang udah ada di FB Ads ini. Kemudian deskripsi dan winning content ya, ada tips and trick winning copywriting dan winning content. Oke. Ini contohnya ya Pak, Bapak Ibu ya, copywriting. Oke. Kalau untuk winning content kita ada 6 tahap. Ini malam ini saya nggak bisa jelasin panjang lebar ya. Tapi sekilas ini untuk winning content itu ada hook, ada basic, ada price, benefit, problem, maupun CTA, call to action. Tentu kita ada perlu hook ya yang menusuk untuk bisa iklan kita jadi menarik. Nah, ini contohnya, contoh konten yang winning untuk properti. Kemudian kita buat email, password, ya Bapak Ibu bisa bikin password ya. Kemudian username, dan ini untuk membuat title. Nah, ini sih penting ya. Jadi kita ada rumus yaitu KB itu adalah kata bombastis, BK itu buying keyword, KK itu kata kunci spesifik, KT itu kota tertarget, dan ini nomor WA. Kemudian ada 7 step ya, 7 step untuk FB Ads. Pertama, buat akun Facebook, fanpage, mungkin udah familiar ya untuk bikin fanpage. Kemudian fanpage-nya diinstal dengan WhatsApp Business. Kita atur ads manajernya, kemudian buat iklan, setting pembayaran, evaluasi. Oke. Yang ini sekilasnya, yaitu pertama buat akun dulu ya. Kemudian yang tadi seperti yang saya sudah sampaikan ada rumusnya ya, untuk bikin fanpage itu ada rumusnya seperti yang tadi. Kemudian diinstal dengan WhatsApp Ads, WhatsApp Business, kemudian Ads Manager ya. Kita klik di ini, Meta Business Site. Oke, pengelola iklan, buat iklannya ya. Oke, kemudian beri nama campaign, kemudian set iklan, CTA, kemudian setting anggaran, kemudian setting lokasi, ya, audience. Nah, seperti tadi tuh, kita iklan untuk umur berapa yang kita mau target, jenis kelaminnya apa, pria, wanita, kemudian juga demografinya. Jadi targetnya di mana. Kemudian minat bakatnya, minat juga. Misalkan target Bapak, Ibu ke PNS atau ke agen properti. Kemudian ada nama iklannya, dikasih nama iklan. Kemudian ini copywriting dan teks copywritingnya, judul, kemudian tinggal setting pembayaran. Oke. Nah, ini contoh winningnya. Tentu Bapak Ibu untuk iklan
pasti pikirannya kan apakah iklan saya ini boncos apa enggak nih, profit apa tidak ya. Kita di FB Ads ini di iklan kita disebut boncos itu kalau spend iklan kita lebih besar daripada komisi kita. Nah, itu boncos ya. Kalau KPI, nah ini ya, spend iklan lebih besar daripada KPI. Tentu profit sebaliknya. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Misalkan kita sudah tahu kita akan memasarkan rumah misalkan 0,5 M. Komisi kita dapat komisi 2%, jadi 10 juta. Berarti KPI per closingnya 20% kali 10 juta, jadi 2 juta. Ya. Oke. Jadi ini kurang lebih budget iklan kita minimal seini. Gitu. Oke. Ya, KPI per lead. Jadi KPI per closing per lead yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya kalau saya ngiklan lebih dari 2 juta gimana? Ya. Sebenarnya lebih pun tidak apa-apa ya, karena itu adalah kita dapat database ya. Kita dapat aset ya. Database itu aset. Nah, kesimpulan dari yang tadi disampaikan adalah 8 mantra ya, 8 mantra digital for property. Ya. Pertama itu ada riset, deskripsi dan winning content, kemudian akun email, kemudian password, username, title, 7 step FB Ads dan evaluasi. Oke. Nah, Facebook itu tuh hanya alat, teman-teman. Ya, hanya alat. Artinya kalaupun nanti Facebook itu mati atau Facebook itu tuh apa ya, sudah nggak ada, maka nanti kita bisa ganti pakai TikTok Ads. Jadi jangan sampai teman-teman mendewakan platform. Ingat teman-teman, investasi Anda itu bukan untuk mendewakan platform, tapi bagaimana Anda fokus mendapatkan database tadi. Saya ulang ya. Fokus mendapatkan database. Jadi kalau Anda punya database, ya, Anda bisa jual berkali-kali. Itu poinnya. Itu mindsetnya yang harus saya tanam ke, ke kelas malam ini ya. Oke. Oke teman-teman. Saya lanjut. Nah, oke. Tadi udah. Saya mau praktekin aja. Pertama tadi apa teman-teman? Riset. Nah ini. Ya saya jelasin satu-satu ya. Supaya teman-teman dapat utuh tuh gambarannya ya. Udah bisa ya risetnya ya teman-teman ya. Halo? Nanti kalau teman-teman mau praktek yang nomor 7, nah itu ada di rekaman e-course yang barusan tadi saya share teman-teman ya. Itu kalau teman-teman tonton insya Allah sudah lengkap ya mulai dari A sampai Z. Nah ini teman-teman, ini yang paling penting teman-teman. Ada namanya KB, BK, KK, KT, ya kan? Terpercaya, terkenal, itu namanya kata bombastis. Buying keyword itu adalah jual atau rumah murah gitu kan. Kata kunci, terus nomor WA. Bayangin, kalau misalkan nama halaman Anda itu isinya adalah rumah murah DP 30% di Gresik. Ayo, coba. Kira-kira teman-teman, matanya tercolok nggak sih orang yang nonton Facebook? Ayo, coba Prabowo bisa cek. Makanya Pak Prabowo ini saya lihat postingannya di Facebook itu, tapi kan sponsor gitu kan. Saya di prank sama Pak Prabowo. Oke ya, ternyata organik ya. Nah, teman-teman, tadi kan ada 6 ya. Masih ingat tadi ada 6 ya. Pertama tadi halaman, kedua adalah copywriting, ketiga adalah video, plus ada gambar, yang keempat adalah call to action, kelima adalah apa? Website. Itu harus ada, ya. Harus ada. Oke. Nah, kemarin dibahas ya waktu hari Minggu itu, ya. Produk yang winning hasil dari testing, produk yang winning akan di scaling. Itu poinnya. Ya, oke. Nah, kesimpulannya teman-teman, ya. Pertama riset, deskripsi, buat akun email, password, username, judul, 7 step evaluasi. Nah, untuk lebih detailnya yang teman-teman pengen praktek, silakan tonton di e-course-nya, ya. Oke, silakan Pak Prabowo, ada yang tanyakan monggo.
Oke, teman-teman, ini ada 32 orang ya yang mau dapat rekaman e-course. Siapa coba? Komen dong, mau gitu. Ayo coba. Ayo, silakan Pak, teman-teman. Kalau mau tambah jumlah jangkauannya gimana caranya? Ya pasti, Pak. Ya, karena apa? Karena kita beli reach di Facebook itu. Ada iklannya 16.000 ya. Anda dapat 16.000. PG-nya itu nasional, ya nggak mungkin lah. Gitu. 16.000 itu pengennya ya paling ya radius berapa kilo gitu. Nah, seperti itu. Jadi tergantung budget. Yang penting adalah biaya akuisisi customer-nya seperti itu. Ya. Oke, teman-teman, itu aja. Terima kasih ya. Insya Allah teman-teman sampai ketemu di kelas selanjutnya ya. Oke, sampai ketemu ya. Yuk, terima kasih. Terima kasih. Selamat Terima kasih malam. ya, teman-teman ya. Yuk. Coach. Oke, teman-teman, terima kasih. Oh, teman-teman, saya tunggu ya 5 menit dari sekarang ya. Audio Jungle.